Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu kembali di majelis ilmu yang membahas ayat-ayat Allah di surah Al-Baqarah, yang kita akan lanjut ayat 58 59. Allah Ta'ala firman, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Surah Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan melakukan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Di dalam ayat ini menjelaskan nikmat Allah kepada mereka setelah mereka berbuat maksiat kepadanya, ya, berbuat maksiat, minta untuk melihat Allah secara jahar, ya, secara zahir, namun mereka disambar petir, gitu ya, dibangkitkan lagi, gitu ya, diberikan al-manna wassalwa, gitu ya. Maka Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke suatu negeri, yang negeri itu mereka akan mendapatkan kemuliaan, wilayah, dan tempat tinggal. Dapat kemuliaan, ya, kedudukan, ya, dimuliakan, dapat wilayah juga, dapat tempat tinggal, ya, gitu. Ini luar biasa, ya. Kemudian nikmat yang lain, di sana mereka akan mendapatkan rezeki yang lapang, dan hendaknya mereka masuk sana dengan khudu, tunduk kepada Allah. Dengan perbuatan itulah yang dimaksud dengan sujada, dengan keadaan sujud, yaitu tunduk dan merendahkan diri. Jadi setelah Allah memberikan sekian nikmatnya kepada mereka, setelah mereka berulang berbuat maksiat, Allah beri lagi nikmat. Kemudian mereka sampai masuk, diperintahkan masuk dan diberikan berbagai jaminan kemuliaan, wilayah,
tempat dan sebagainya ya. Ya, seseorang ketika berhijrah kemudian diberikan tempat tinggal dan sebagainya, ya tentunya harusnya disyukuri gitu ya gitu. Apalagi dilapangkan rezekinya gitu ya gitu. Dan mereka diperintahkan masuk dalam keadaan sujadan ya gitu. Yaitu tunduk dan merendahkan diri ya gitu. Juga dengan perkataan yaitu hittatun ya, pembebasan, maksudnya agar mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka dengan meminta ampunan kepadanya. Nah, itu hittatun ya. Mereka harus minta juga pengampunan ya dengan kata hittah ya gitu. Maka jaminannya naghfir lakum khotoyakum, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian dengan permintaan ampunan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kepada orang-orang yang ihsan dengan amal perbuatan mereka, yaitu balasan dunia akhirat ya. Jadi ihsan, baik ihsan kepada Allah ya, ihsan kepada manusia gitu ya. Itu adalah tentunya kita mendapat jaminan bahagia dunia akhirat. Nah, itu jaminannya ya gitu. Di zaman seperti ini itu yang namanya ihsan ya, ada 3 kelompok ya. Ada ihsan hanya kepada Allah saja gitu ya, dia pentingkan ihsan kepada Allah, kepada manusia dia tidak ihsan dia gitu. Ada yang ihsannya kepada manusia saja, kepada Allah tidak gitu ya gitu ya. Ada yang dua-duanya gitu ya. Tapi jarang yang dua-duanya, yang ihsan kepada Allah dan juga kepada makhluknya ya gitu. Itu jarang sekali. Kita lihat bagaimana ada saja ya orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menuntut ilmu, orang yang ya senantiasa ngaji gitu ya, dengan kita misalnya tidak lepas daripada kekurangan ya gitu. Bahkan mungkin adab-adab gitu ya tidak mengamalkan gitu ya gitu. Ada yang demikian ya gitu. Jadi ngaji terus gitu ya gitu. Ngaji kelakuan gitu keneh ya gitunya gitu. Ada pula yang dia kelakuannya bagus pada orang lain ya gitu, berean gitunya, disiplin. Tapi dia tidak sholat ya, itu parah itu justru ya gitu. Justru itu yang parah itu ya gitu. Atau dia cuma sekedar sholat tapi sholatnya nggak membuahkan hasil gitu ya gitu. Nah, itu juga parah ya gitu. Jadi ini 2 kelompok ini emang identik lah gitu ya. Iya, kayaknya identik dengan kita gitu. Identik. Dan namanya manusia nggak ada yang sempurna gitu ya Pak. Kalau mau nyari yang sempurna ya jangankan untuk terdekat kita ya, keluarga kita saja ya, berat ya mencari yang sempurna gitu ya gitu. Nah, inilah tentunya dilematis ya. Karena itu yang terpenting bagaimana diri kita dulu ya, diri kita dulu yang terpenting ya. Jadi kita bagaimana berbuat baik kepada Allah, berbuat baik pada manusia gitu ya gitu. Perbaiki dulu diri kita ya. Jangan banyak memvonis orang lain ya gitu. Orang lain kita vonis ini kamu kurang adab gitu ya gitu. Padahal kalau orang dinasehati ya jangan lihat siapa orangnya ya. Mau orangnya kurang adab atau orangnya anak kecil atau berasal dari orang yang biadab sekalipun gitu ya. Yang namanya nasihat gitu ya gitu. Tapi itulah manusia gitu.
ya. Kecuali kalau memang ketahuan dari segi statusnya itu dia orang yang bukan orang baik ya, nah ketahuan juga kebohongannya atau pura-puranya ketahuan gitu ya gitu. Tapi ya kebaikannya ambil aja gitu ya gitu. Gitu ya. Gitu. Atau nah ini yang lebih berat lagi ya gitu. Seseorang berdakwah di jalan Allah, menyuruh kepada jalan kebaikan ya, kebaikan kepada Allah. Nah, ini dia menyuruh jalan kebaikan kepada Allah, sedangkan dia sendiri, nah itu ya. Nah ini, jadi mencari yang baik kepada Allah, baik kepada manusia itu, wah gitu ya. Kadang ya kita dilematis lah gitu. Yang penting dari kita sendiri, bagaimana meraih kebahagiaan itu dengan berbuat ihsan. Nah, itu dari ayat 58 ya gitu. Nah, kita belum menjelaskan bagaimana pengingkarannya ya, nanti belum ya gitu. Faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah itu rahmatnya ya, kepada orang-orang yang berbuat maksiat pun ya, di kehidupan mereka diberikan nikmat ya. Diberikan nikmat itu luar biasa ya. Warahmatu wasi'at kulli syai ya gitu ya, dan rahmatnya itu luas ya, ya luas. Setiap sepanjang hidup mereka, walaupun mereka maksiat, dapat ya gitu ya. Nah itu maka Allah juga berikan kesempatan mereka untuk bertobat ya gitu. Jadi jangan ada alasan untuk tidak bertobat sebenarnya. Sudah ada waktu untuk bertobat ya. Kapanpun seseorang dimanapun ada waktu untuk bertobat ya gitu. Nah sekarang orang itu kadang beralasan ya untuk ini ya belum dapat hidayah dan sebagainya, padahal udah ada hidayah itu. Nah itu nikmatnya udah ya itu. Kan sudah dijelaskan Al-Furqan gitu ya, yang diberikan kepada siapa? Musa gitu. Gitu. Loh kenapa misalnya kita terus azan terdengar, Al-Quran dibacakan ya gitu. Kamu udah dia Al-Quran dibacakan ya. Kira aku tuh menang hidayah azan gitu ya gitu. Nah, ini ya. Direspon seseorang itu harusnya tanggap ya gitu. Terhadap yang namanya hidayah gitu. Gitu. Ada sebuah obrolan gitu ya. Saya dengan sebuah orang jamaah ya, seorang jamaah itu dia katakan bahwa ya seseorang itu harus responsif ya gitu. Bukan hanya si gurunya ya responsif gitu. Kamu salah ini salah itu, misalnya baca ini salah panjang pendeknya, salah ininya gitu ya. Tapi murid juga responsif gitu. Ya syekh gitu ya, atau ya syekh gitu ya, si berat ustaz lah gitu sama, atau akang lah gitu. Apa salahnya dari bacaan Quran saya? Nah di situ ya, harus responsif ya gitu ya gitu ya.
gitu. Jadi ada responsif, bukan hanya dari guru, dari murid juga ada ya gitu. WhatsApp kadang nyalahkan guru gitu ya, murid nanti responsif gitu ya. Nah gitu. Maka nikmat juga kita harus responsif juga, bagaimana menggunakan dengan jalan yang benar ya gitu. Terus yang kedua ya, disebutkan nikmat-nikmat itu ya, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan ya, disebutkan nikmat itu ya gitu, ditegaskan lagi gitu ya, nikmat itu ya, supaya tidak apa, tidak mendustai gitu ya gitu ya. Jadi kalau kita pandang sejumlah nikmat itu ya, kayaknya nggak usah bilang rasa kurang lah gitu ya, merasa sulit lah gitu ya gitu. Toh terus dikasih nikmat gitu ya gitu, dikasih peluang, semua dikasih peluang sama 24 jam ya, sejamnya 60 detik, makannya yang 2 kali 3 kali ya, sama ya. Terus kesempatan dapat penghidupan juga kan punya ya gitu. Jadi kan sama orang itu ya, dikasih nikmat yang demikian ya, gitu. Disebutkan demikian ya. Hendaknya kita syukuri dengan usaha kita ya gitu. Jadi tidak hanya syukur tuh alhamdulillahnya gitu, tanpa orang itu tidak memanfaatkannya dengan usahanya gitu ya gitu, mencarinya dengan benar, menggunakannya dengan benar ya gitu. Kembali ikhwatu fillah, di ayat 17 ya, surah Al-Ankabut, fabatagu innallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Wa'buduhu itu dengan beribadah, washkurulah itu tidak hanya syukur pada Allah, tapi syukur juga kepada ya, syukur pada orang tua kita, syukur pada guru kita, syukur pada teman kita ya itu. Walaupun beda tingkatan kesyukurannya jelas ya gitu. Ya, bakal mensyukuri nikmat adanya teknologi dan sebagainya ya, banyak peluang itu, dan sadar wa ilaihi turja'un, itu akan dikembalikan ya, gitu. Jangan sesumbar gitu lah gitu, jadi orang itu ya gitu. Jangan sesumbar biar tidak jadi barbar gitu ya gitu, karena sesumbar terjadi ya gitu nya, jadi ya jangan ambek barbar gitu lah ya gitu. Terus yang ketiga, perintah untuk sujud dan meminta ampun ya gitu. Gitu. Perintah untuk sujud dan meminta ampun kepada Allah. Sebagai bukti kan tadi ya, dari ar-rizqa itu wa'buduhu ya gitu. Harus tunduk merendahkan diri gitu ya dia. Ibadah gitu ya gitu. Yang keempat, jaminan ya, naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin ya. Jaminan ampunan dan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat ke-59, fabaddalal ladzina dzalamu ya. Kemudian orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka mengganti kalimat hittah ya. Ya. Allah tidak mengatakan kemudian mereka mengganti, karena tidak semua dari mereka yang mengganti, jadi tidak semuanya ya gitu. Yang sebagian yang taat gitu. Qaulan ghairal ladzi qila lahum,
satu perkataan yang tidak dikatakan mereka. Jadi diganti si hittoh itu dengan suatu perkataan yang tidak diperintahkan, ya. Mereka mengganti perkataan hittoh, ya, pembebasan dengan habbah fi hintoh, ya, biji gandum, ya. Jadi si hittoh teh diganti ke biji gandum, ya, penyambung, ya. Itulah pinternya mereka itu, sebagai peremehan dan olok-olok terhadap perintah Allah. Jadi ya itu kan olok-olok, ya, menghina gitu, gitu. Jika mereka mengubah perkataan padahal perkataan itu ringan, ya, tinggal mengatakan hittoh gitu, ya, gitu. Apa susahnya hittoh gitu, gitu. Kutohnya hittoh beda, hittoh jangan hittoh, ya. Yang hittoh Benten gitu. Tinggal mengatakan itu komanya lisan orang Arab sebetulnya, misalnya orang Bani Israel lah gitu. Tinggal mengatakan seperti itu, ya. Maka perbuatan mereka dalam mengubah amalan adalah lebih pantas dan sesuai. Oleh karena itu mereka masuk ke negeri itu dalam keadaan merangkak, membelakangi dengan dubur-dubur mereka. Jadi ngabujuran, itulah istilah namanya. Karena perbuatan melampaui batas inilah sebab terbesar turunnya murka Allah kepada mereka. Allah firman, "Fanzalna 'alal ladzina zalamu." Maka kami turunkan kepada mereka yang zalim di antara mereka rijsan itu siksa, ya, yaitu azab minas sama'i bima kanu yafsukun, dari langit, ya. Karena apa? Perbuatan fasik mereka, dengan perbuatan fasik dan durhaka mereka, ya, terhadap perintah Allah. Jadi inilah perbuatan mereka, ya. Dikasih nikmat, disuruh sujud, membangkang lagi gitu, ya, gitu. Sudah kesekian kalinya mereka membangkang, ya, durhaka, ya, gitu. Datang lagi siksaan kepada mereka. Nah, di ayat 59 itu kita bisa ambil faedah, ya, bagaimana orang-orang zalim perbuatan mereka, ya, gitu, ya, mengganti kalimat yang seharusnya mereka ucapkan, kalimat ketaatan, ya, hittoh, ya, hittoh, ya, hittoh, ya, itu harusnya kan mereka melakukannya, ya, gitu, gitu. Tapi ya demikian ternyata mereka ganti, ya, dengan apa tadi, habbah fi hintoh, ya, biji gandum, gitu. Itu merupakan sebuah perbuatan yang kayaknya nggak puas juga, ya, gitu, dengan ketaatan, gitu. Jadi kalau seorang itu jangan sampai, ya, namanya ketaatan mencari sesuatu lah, gitu, ya. Bertemu buat apa? Sudah diulang berapa kali itu. Kemudian ibadah, sholat buat apa? Mencari hasilnya justru hasil nanti yang ujung-ujungnya dunia, ya, jadi terbalik untung nama, gitu. Nah, itu ini juga tidak kepuasan, ya, mereka inginkan biji gandum, ya, gitu. Ya, bagi Allah tidak seberapa biji gandum, tapi justru tujuan mereka yang tidak benar-benar mencari ridho Allah, gitu. Sehingga merupakan istihza, kalau terhadap perintah Allah, gitu. Kemudian juga selanjutnya datangnya siksa kepada mereka, ya, gitu, terhadap perbuatan fasik mereka. Maka setiap perbuatan itu akan
diberikan balasan oleh Allah ya, dengan tentunya balasan yang setimpal gitu. Maka dari itu tentunya ketika ingin balasan yang baik, maka kita pula harus berbuat baik ya, gitu. Agar mendapatkan balasan yang berharga ya, dengan amal yang berharga pula gitu. Nah, disinilah tentunya seseorang itu ketika yang namanya taat itu jangan meremehkannya gitu ya. Apa susahnya ketika seseorang bangun sholat subuh 2 rakaat? Apa susahnya coba? Ya, kewajiban itu coba kasarehan ya itu problema itu mah dramatis tehnya itu kasarehan ya. Bangun subuh teh tak katanya sulitnya gitu ya gitu. Ketika pagi hari ya, ucapkanlah kalimat subhanallahi wa bihamdihi ya, atau mengucapkan apa itu subhanakallah ada khalqihi ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati 10 kali saja. Apa itu susah ya, itu ya. Kadang jadi susah karena alasan-alasan kita sendiri. Sekarang aja cuman 20 menit, setengah jam ya. Apa susahnya? Kadang itu perkataan kita sendiri yang mengada-ada, beralasan-alasan gitu ya, ini dan itu ya, sibuk dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk nama kembali pada diri kita ya gitu. Data yang salah gitu nya, jadwal namanya gitu. Ngan dalam sekalesan wae itu nya gitu. Zuhur capek kene. Maghrib istirahat. Isya tunduh. Itu daerah deui gitu nya. Ada ngaji teh nya. Gitu. Jadi akhirnya terus alasan-alasan gitu. Nah, itulah yang membuat seseorang itu susah. Dan pantas saja orang itu jadi susah. Karena apa? Susah menaati perintah Allah. Gitu. Jadi tas sholat awal waktu susah, ya, orangnya jadi susah juga gitu ya gitu. Disusahkan urusannya. Nah, itulah rijsan gitu ya gitu. Letiknya, kerasa gitu lah gitu. Gitu. Susah mendapat apa? Katakanlah nafkah gitu misalnya. Gitu ya. Susah mendapatkan katakanlah apa yang ia harapkan ya gitu. Nah, itu karena apa? Kitanya beralasan lain ya. Jadi maka kita harus menjadi hamba yang senantiasa tak beralasan ya gitu. Ya. Agar Allah tidak memberikan alasan ya, di akhirat untuk kita ya, agar kita disiksa ya. Nah, misalnya apa? Dengan taat kepada Allah itu ya gitu, dengan bersegera. Nah, itu ya. Baik, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti hari Selasa kita lanjut kembali dengan pembahasan jadwal Selasa itu ya Abdu ya karena ayatnya gitu. Oh ya, kisah Nabi Adam ya, siap, kisah Nabi Adam. Oke, itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.